Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaina Angani, biasa dipanggil Zaina dengan NIM 2500227. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi verbal. Komunikasi secara prinsip yang mesti diyakini, komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message atau pesan antara seseorang yang kita sebut sebagai komunikator. Sebagai sumbernya pesan dan komunikan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan penerima pesan dengan menggunakan bahasa verbal maupun bahasa nonverbal. Penggunaan bahasa ini dilakukan dalam rangka pencapaian satu versi makna yang sama sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Efektif sebuah komunikasi dinyatakan ketika inti pesan tersebut sama persis yang disampaikan dan yang diterima oleh si komunikator dan si komunikan tersebut. Secara efektif apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna dan inti dari informasi atau message atau pesan yang diberikan kepadanya, yang sama dengan yang disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan. Dan pada saat itulah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi yang efektif. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dapat dianggap gagal atau terjadi sebuah mispersepsi dan mismakna sehingga penyampaian informasi tersebut tidak dapat ditangkap dengan informasi yang sama dengan yang disampaikan sebelumnya. Dari komunikasi atau arti dari bahasa komunikasi verbal, kata dasarnya verb yang artinya kata atau jadi komunikasi atau penyampaian pesan dan message atau informasi dengan menggunakan kata-kata dan melalui rangkaian kata-kata dan rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna yang tertulis maupun lisan. Dan kalimat verbal itu berupa kata-kata yang jelas. Dan selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seorang komunikator atau sumber bahasa dan sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan cara menggunakan pertukaran makna dengan cara untuk penyampaian umpan balik. Jadi di tindakan tersebut ada atribut, ada simbol dan ada makna. Berarti nada suara, tekanan suara yang berubah, pandangan mata yang meyakinkan, dan mimik wajah ketika marah itu bisa menjadi suatu komunikasi nonverbal. Dan juga gerakan tangan itu juga termasuk dalam komunikasi nonverbal yang memperkuat apa yang kita sampaikan kepada seseorang. Maka komunikasi itu adalah satu kesatuan utuh antara komunikasi verbal dan nonverbal. Jadi tidak bisa hanya memanfaatkan suara saja. Maka kita juga harus hati-hati ketika berbicara by handphone contohnya, karena kadang-kadang informasi yang kita dapat dalam alat berbentuk digital seperti WA ini belum tentu benar, dan kejujurannya tersebut belum tentu teruji dan dapat kita deteksi. Dan kita juga tidak tahu seperti apa real kondisi sebenarnya. Jadi kita juga harus hati-hati dalam penyampaian komunikasi tersebut, karena bisa terjadinya sebuah mispersepsi yang terjadi ketika kita membaca suatu informasi di dalam contohnya seperti yang tadi disebutkan, yaitu WA. Maka lewat bahasa tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna, atribut yang dimanfaatkan, yang digunakan melalui bahasa nonverbal bagi si komunikator tersebut.
Maka dalam penggunaan komunikasi nonverbal yang berupa teknologi tersebut yang berupa WA dan SMS, itu orang yang menyampaikan pesan tersebut, terkadang itu kita juga mendapatkan respon yang seperti halus, dan terkadang kita juga mendapatkan respon yang seperti kasar. Dan orang yang menyampaikan suatu informasi dengan dititik dan koma yang salah, bisa membuat informasi tersebut salah dan dapat terjadi mispersepsi tersebut. Padahal maksud yang diberikan oleh si komunikator itu belum tentu itu yang disampaikan. Maka kita juga harus hati-hati dalam memainkan emosi pada saat pesan tertulis saja tanpa melihat langsung berupa apa kebenarannya tersebut. Juga atribut-atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks bahasa nonverbal dan dari seorang komunikator. Dan saya akan lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa berupa kata-kata tertulis ataupun unsur-unsurnya, yaitu yang pertama yaitu bahasa itu sendiri. Pada dasarnya, bahasa merupakan satu lambang yang memungkinkan orang untuk berbagi informasi atau berbagi makna tentang suatu hal. Tentang lambang bahasa yang digunakan dalam komunikasi verbal, yaitu lisan, tulisan, ataupun elektronik berupa WA, SMS, dan lainnya. Dan yang unsur yang kedua yaitu kata. Kata merupakan unit. Dari unit itu berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau misalkan lambang itu dalam berbentuk kalimat, maka unit terkecilnya adalah kata dan bahasa. Kata adalah lambang yang bisa melukiskan orang dan melukiskan benda, kejadian, atau kata yang terjadi. Dalam komunikasi nonverbal itu, kita dapat menyampaikan emosi, sikap, dan keyakinan, serta seringkali kita memberikan makna lebih dalam komunikasi verbal dan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap kreativitas kita. Maka untuk yang kedua itu unsur-unsur penting dalam komunikasi nonverbal, yaitu yang pertama adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal paling kuat yang dapat menunjukkan berbagai macam emosi dan niat yang ingin kita sampaikan kepada si komunikan. Yang untuk unsur penting keduanya yaitu postur tubuh. Itu cara seseorang berdiri atau duduk serta gerakan tubuh dapat mengkomunikasikan sikap seperti kepercayaan diri, ketertarikan, dan bahkan kecemasan. Dan unsur yang ketiga yaitu tatapan mata. Dan kotak mata yang stabil dapat menunjukkan perhatian dan minat, sementara dapat mengindikasikan ketidaknyamanan dan kurangnya ketertarikan kita saat kita berkomunikasi dalam bentuk nonverbal tersebut. Dan untuk unsur yang keempat yaitu gestur dan kinersik. Gerakan tubuh atau dalam kinersik dapat membantu memperkuat pesan verbal dengan mengarahkan perhatian atau menunjukkan sikap tertentu saat kita dalam melakukan komunikasi tersebut. Dan untuk unsur penting selanjutnya yaitu penampilan fisik, seperti gaya pakaian, gaya rambut kita, dan kerapian penampilan yang merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang dapat kita sampaikan pesan dengan memberikan kesan tertentu kepada seseorang tersebut. Dan untuk unsur penting yang terakhirnya yaitu sentuhan atau haptik. Penggunaan sentuhan seperti jabat tangan juga merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang dapat menyampaikan pesan tentang hubungan dan emosi. Jadi saat kita berkomunikasi nonverbal, kita juga dapat meningkatkan kredibilitas dan memberikan konteks emosional dan membangun hubungan
juga. Jadi komunikasi nonverbal ini juga perlu. Komunikasi nonverbal juga bisa dapat dilakukan dengan cara gestur tangan, seperti saat orang-orang menyampaikan suatu informasi dengan gestur tangan tersebut, itu sudah termasuk dalam penyampaian informasi nonverbal. Baiklah, sekian dari pemaparan materi dari saya. Bila ada kejanggalan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya Zana Alani, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.